Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat ya. Ada yang tidak masuk? Tidak ya, semuanya masuk semua. Baik, ketua kelas bisa menyiapkan kelasnya untuk kita berdoa bersama-sama. Yuk, disiapkan dulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah melaksanakan doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Tujuan dari doa itu apa kira-kira? Kita berdoa itu tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk keselamatan kita, ya. Yang kedua agar proses pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan lancar. Itu kan ya? Oke, baik. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah jadwal untuk layanan bimbingan konseling di 1 jam ke depan. Hari ini Bu Nur ingin menyampaikan terkait dengan materi layanan bidang pribadi dengan topik bersama kita lawan bullying di sekolah. Ada yang sudah tahu arti bullying? Atau dengar istilah bullying? Perilaku mana saja yang bisa dikatakan bullying? Kira-kira ada yang tahu? Tentunya kita selama ini sudah sering ya mendengar di berita online maupun surat kabar bahwa kegiatan atau perilaku bullying itu sering terjadi. Ya, contoh pada saat adik kelas dibully oleh kakak kelasnya, itu sering terjadi, tampak di kegiatan di berita-berita online, ya kan? Atau kamu sendiri pernah melakukan bullying? Ada yang pernah melakukan bullying? Tidak. Tapi kalau adik di rumah ya apa? Pinjam HP. Kan waktu buka pinjam, nah, itu masih masuk bullying, ya. Itu sudah masuk bullying. Lagi sama temannya pinjam tip X, terus tidak dikembalikan, malah tip X-nya dilempar. Apa itu bukan bullying? Bullying dengan perilaku tidak menyenangkan itu beda tipis, hampir sama, ya. Atau kadang-kadang kita jadi terasa panggil teman kita, hei ireng, bullying apa enggak? Bullying ya. Yuk, kita akan kalian bisa sekarang nanti menuliskan di post-it ini. Siapa yang mau nulis nanti angkat tangan. Pertanyaan yang benar berikan. Ya, ini pertanyaan pertama. Arti bullying menurut kamu, sepemahaman kamu saja, ya, sepemahaman kamu saja. Benar, kalau salah gimana? Tidak masalah, nggak ada yang salah di sini karena memang belum dijelaskan sama Bunda. Sepemahaman kamu tentang bullying itu apa? Sekarang angkat tangan siapa yang mau menjawab pertanyaan tentang
post-it-nya. Kasih nama dan jawab pertanyaannya, arti bullying dan jawabannya. Ini ya, yang di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah perilaku apa saja yang bisa dikatakan sebagai perilaku bullying itu apa? Ada yang tahu? Oke, kasih nama, pertanyaannya dan jawaban. Pertanyaannya adalah perilaku yang termasuk bullying. Selanjutnya pertanyaan ketiga, tadi perempuan semua, ya laki-lakinya mana? Sebagai seorang siswa, bagaimana caramu untuk mencegah perilaku bullying? Oke, ada aktif yang nanti jawab nama, pertanyaan. Oke. Oke. Nanti ditulis ya, nama, pertanyaan dan jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, keempat, dampak bullying itu apa saja? Ayo. Oke, silakan dijawab. Nama dan pertanyaan. Yang terakhir, pertanyaan terakhir tentang dampak perilaku bullying bagi pelaku. Jawab. Jawabannya segera ditulis, nama dan pertanyaan dan jawabannya nanti ditempel di sebelah sini atas. Sama-sama. Iya, atas. Oke. Pertanyaan nomor 1 sudah ditempel. Pertanyaan nomor 2, 3, 4 dan 5. Apa? Tidak apa-apa. Yuk, ditempel yuk. Oke. Baik, anak-anak sudah ditempel ya. Ini sama teman-teman terkait dengan 5 pertanyaan yang sudah diajukan. Sekarang kita belajar sama-sama tentang apa itu arti bullying. Di layar depan sudah tampak di sini bullying. Semoga nanti jawabannya hampir mirip-mirip ya dengan apa yang sudah disampaikan temanmu. Bullying sendiri adalah secara bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau rusak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok. Ternyata bullying itu tidak harus dilakukan satu orang saja, kelompok pun bersama-sama itu juga dikatakan sebagai bullying. Kelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Tujuannya adalah menyakiti, dilakukan terus-menerus, lebih dari satu. Oleh karenanya kadang-kadang kita merasa, aku lebu guyon kan gitu. Padahal kalau kamu seringan melakukan itu, berarti itu bukan guyon lagi, ya kan? Itu sudah termasuk apa? Termasuk bullying. Data kasus bullying di tingkat pendidikan ya semakin lama memang semakin rendah. Hanya saja saat ini sudah mulai marak kembali.
di televisi, di sosial media. Itu banyak anak-anak usia sekolah itu ternyata melakukan apa? Tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, tanpa mereka merasa bahwa mereka merasa bersalah, itu termasuk bullying. Gitu ya. Dari tahun 2012 berapa kasus yang terjadi, Mas? Dilihat 100 di tahun 2012 berapa kasus yang terjadi? 131. Jika di tahun selanjutnya tambah menurun kan ya? Tapi ternyata sekarang di tahun 2022 sudah mulai marak kembali. Ada 6 kategori bullying. Nah, ternyata ada banyak ya kategori bullying itu. Yang pertama, kontak fisik secara langsung. Nah, ada yang kategori bullying di sini. Bullying pertama adalah kontak fisik. Kontak fisik itu langsung diwit, depuk. Itu kontak fisik, artinya saling bersentuhan, saling menyentuh, saling menyakiti, ya. Kontak fisik. Silakan dibacakan Mas Dwi. Kontak fisik, dibaca. Nomor 1. Mendorong, menggigit. Oke. Oke. Merusak barang yang dimiliki orang lain itu ternyata termasuk bullying. Untuk yang kedua siapa yang mau membacakan? Siapa yang membaca ayo? Yang kedua silakan dibacakan, Mbak. Yang keras ya. Kontak verbal langsung, tindakan mengancam, Mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, nempel, sarkasme. Terus apa lagi? Merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan yang terakhir ini yang bahaya ternyata apa, Mbak? Menyebarkan gosip itu ternyata. Kita tidak tahu ternyata itu menyebarkan gosip itu ternyata bullying. Jadi dari kontak fisik jelas ya, mencubit itu menyakiti apa enggak? Menyakiti. Itu bullying yang jelas itu. Menendang, kunci temennya di kamar mandi. Itu bullying enggak? Aku guyon, Bunur, aku gak laku-laku, aku guyonan. Meskipun dengan dasar guyon tetap saja dikatakan bullying. Kontak verbal itu apa namanya, Nak? Ngomong. Verbal itu ngomong. Ini verbal langsung, berarti ngomong secara langsung. Kon lo elek lo. Itu apa? Bullying. Tadi dikatakan memaki, itu kan tadi yang Bunur sampaikan. Menggosip, meskipun yang digosipkan itu tidak tahu, tapi kamu pada saat itu menggosip, berarti kamu telah melakukan bullying bersamaan namanya. Itu ya. Oke, selanjutnya kategori selanjutnya nomor 4, silakan dibaca, Mas. Nomor 4, silakan dibaca. Perilaku non verbal langsung, tindakan melihat dengan sinis, menggunakan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Oke, ternyata melak-melak kayak ini bullying ya. Apa? Itu apa bullying ternyata ya. Terus kalau kita melihat seseorang, itu ternyata juga bullying, tapi bullyingnya perilaku non verbal, tidak ngomong, tapi langsung. Apa itu ngelirik? Itu bullying ternyata. Siapa yang sering melakukan itu? Aku. Siapa yang sering melakukan itu ya? Perempuan yang lebih sering. Oke. Selanjutnya bisa dibacakan perilaku non verbal. Ayo, Mbak Wanda. perilaku non verbal
jawab hashtag hindari sinia misalnya. Apa itu bukan bullying? Bullying, tapi dengan menggunakan media sosial, tidak secara langsung pakai tangan yang mencet. Pelecehan seksual, kadang tidak pelecehan dikategorikan perilaku agresif. Pelecehan seksual itu bagaimana sih Bunut? Apa cuma memperkosa itu sebagai perilaku seksual? Tidak. Menyentuh, ya, menyentuh tubuh lawan jenis kita atau sesama jenis kita dengan perilaku bullying itu bisa dikatakan sifat atau perilaku apa? Pelecehan seksual. Buka jilbab koncone, ya kan? Itu bullying kan? Terus maaf, jempok bokongnya temannya yang perempuan, itu sudah termasuk pelecehan seksual. Jadi hati-hati ya. Jadi berharap kalian yang ada di kelas ini memiliki pemahaman penuh tentang apa itu bullying. Oh ternyata selama ini yang aku lakukan yang koncoku bullying yo. Apa itu? Gosip, pelerak-pelerok, itu bullying. Dampaknya, nah tadi kita bicara dampak yang disampaikan oleh Nasnin. Bullying adalah perilaku perundungan yang dilakukan oleh seseorang dengan perasaan tidak senang terhadap korban bully. Oke, mirip-mirip ya. Bagus. Selanjutnya perilaku apa saja yang bisa dimasukkan di bullying? Memanggil teman dengan sebutan nama orang tuanya. Ini minyak Eka ini. Ternyata ada tiada ya. Mengejek, memanggil, bukan yang tadi disampaikan oleh temanmu. Tadi yang nomor 2 yaitu nomor 2 tadi kontak verbal langsung, mengancam, mempermalukan, mengejek, mencela, mengintimidasi, memanggil nama yang bukan namanya. Ternyata betul ya. Ketiga, dari Akif, apa yang bisa dilakukan siswa untuk mencegah bullying? Melaporkan. Kita lihat coba. Tadi ada dampaknya juga ya. Dampak bagi korban kira-kira apa? Adalah depresi, marah. Tadi temanmu ada yang mengatakan malas sekolah ini. Malas sekolah, ya betul ya? Ya malas lah. Masa ke sekolah ibu dino dijewe, mari ngono ditendang, ya kan? Akhirnya dia sudah sekolah karena dia menganggap sekolahan tempat yang tidak menyenangkan akhirnya. Padahal sekolah itu tempatnya apa? Belajar. Menyenangkan dengan teman-teman, waktu istirahat bareng-bareng, bukan malah tersakiti, ya kan? Kemudian dampak bagi korban, prestasi belajarnya juga akan menurun. Di kelas gak nyaman, akhirnya sering gak kerja ya kan? Di kelas gak nyaman, akhirnya guru neraka gak fokus, ketakutan. Untuk dampak bagi siswa yang menyaksikan, ternyata punya dampak. Dampaknya apa? Bagi penonton yang suka melihat acara bullying di sekolah atau melihat kondisi bullying di sekolah, secara tidak langsung para siswa yang lain menjadi penonton, dapat berasumsi, beranggapan bahwa oh ternyata perilaku yang diterima, perilaku bullying itu diterima ya, dibolehkan ya. Kalau tidak. Anggapnya ngono. Nah, dampak bagi pelakunya apa? Pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kuasa loh. Aku loh pasingan wae, apa-apa no, kan gitu. Oleh karenanya, kita sebagai orang yang anti perundungan, anti bullying, wajib melakukan 1. Kalian harus mampu mendeteksi dini kemungkinan terjadi bullying. Apa saja kira-kira? Oh, orang kata ngawur kata, wes apa cecet lah. Ada yang ngomong ngawur ya wes lah. Aku nggak bakal berteman dengan dia. Oh, ada yang ngomong kok gitu ya. Kok sukanya gak mencubit ya? Kenapa? Oh, berarti aku nggak perlu dekat-dekat sama dia. Ya, itu ya. Kedua, anak mampu melawan ketika bullying terjadi pada dirinya. Saat dia mengatakan atau saat dia merasa bahwa dia
posisinya sedang dibully, segera lari. Loh, nanti aku dianggap gak gentle, Bro. Nanti apa ini? Lari bukan berarti gak gentle, tapi lari untuk mencari perlindungan. Karena yang terjadi apa? Saat kita melawan anak yang membuli kita, yang terjadi bukan tambah selesai kan? Yang bully kok bolong. Awas kon, boleh sekolah. Terus yang dibully kok bolong pisang. Artinya apa? Tidak akan selesai. Akan semakin rumit nanti masalahnya. Yang C, anak kamu memberikan bantuan. Kalau ada temanmu yang dibully, kalau kamu gak bisa menahan, minimal kamu segera lapor ke wali kelas. Siapa lagi? Guru BK. Apa lagi? Kepala sekolah atau orang tua, sehingga orang tua bisa datang ke sekolah, kan gitu ya. Kalau dibiarkan, yang membuli akan punya pikiran apa? Apa pikirannya yang bully? Gak ditangani. Mending mana wes, aku gimana ya, kan gitu. Ya kan? Jadi harus segera dilaporkan. Sekolah kita SD 5 merupakan salah satu sekolahan yang anti perundungan. Kalian tahu di papan depan itu ada kontak personnya Bunur, kepala sekolah, ya, untuk bisa dimintai pertolongan apabila kalian mengalami perundungan di sekolah. Oke, itu saja materinya. Nah, sekarang silakan membagi diri menjadi 5 kelompok atau 1 kelompok berisi 6 anak. Kita mulai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1, 3, 6, 1. Yang 1 berkumpul sebelah sini, yang 2 berkumpul sebelah sini, 3, 4, 5, 6. Yuk, gerakan. Setiap kelompok silakan mencatat pertanyaan yang Bunda berikan. Pertanyaannya sama. Yang pertama, apa arti bullying? Apa arti bullying? Kedua, perilaku apa saja yang bisa dikatakan bullying? Perilaku apa saja yang bisa dikatakan bullying? Ketiga, sebagai seorang siswa, bagaimana caramu mencegah perilaku bullying? Dibantu nulis, Mas. Nomor 3. Sebagai seorang siswa, bagaimana caramu mencegah perilaku bullying di sekolah? Nomor 4. Apa dampak bullying bagi korban? Yang kelima, apa dampak bullying bagi pelaku? Sudah ya? Nah, setiap kelompok silakan mengambil post-it ini. Berarti setiap kelompok akan dapat 5 ya. Kelompok 1, perwakilan silakan maju. 5 dari 5 pertanyaan. Kelompok 2 silakan maju. Ada 5. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 4 silakan maju.
Kelompok 5. Silakan maju. Kelompok 6. Oke, ada 5 post-it yang sudah diterima. 5 pertanyaan, silakan ditulis di situ dan diberikan jawabannya. Tadi pertanyaan ini sudah dijawab, tapi sebelum mendapatkan materi dari Bu Nur. Nah, sekarang jawaban kalian usahakan sesuai dengan pemahaman kalian setelah mendapatkan materi dari Bu Nur. Paham ya? Oke, silakan berkelompok, silakan berunding. Apa? Wah, tadi materi yang sudah diberikan paling tidak kalian paham sudah ya apa saja yang dikatakan sebagai perilaku bullying. Tadi ada berapa? 6 ya? Apa saja? Tulis ya. Oke, Bapak. Bu Nur harap nanti yang sudah Bu Nur jelaskan di depan itu bisa dikembangkan ya. Menurut kamu pengalaman yang pernah kamu tahu, baik itu dengan melihat media sosial, televisi, atau yang kamu jumpai di kehidupan sehari-hari, kira-kira perilaku bullying itu dampaknya apa? Ya, sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai tulis pertanyaan dan jawabannya setiap kelompok, silakan perwakilannya menempelkan ke papan tulis yang sudah Bu Nur siapkan. Setiap kelompok kotaknya masing-masing ya. Jadi tempel di sini. Oke, silakan maju satu-satu di kelompok 1 dan kelompok 2 dulu. Nempel, ayo cepat. Disusul dengan kelompok 3. Ya, silakan maju. Kelompok 3 tempatnya di mana? Kelompok 4. Kelompok 4 yuk. Kelompok 5 dan 6. Silakan langsung ditempel. Tempelnya yang mana ya? Wow, luar biasa. Sudah selesai semua ya? Oke, semua kelompok hebat. Artinya semuanya terselesaikan dan sudah rapi tempel di sini semua. Untuk selanjutnya adalah perwakilan dari setiap kelompok silakan menyiapkan satu buku
satu pulpen untuk bisa mencatat jawabanmu dan jawaban kelompok yang lain tentunya berbeda kan ya? Silahkan misalnya nih kelompok 1 mencatat untuk pertanyaan dan mencatat jawaban dari kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6 per tampilan saja. Oke ya? Oke, silakan setiap kelompok. Nah, kelompok 2 mencatat jawaban dari kelompok 1, 3, 4, 5, 6. Oke, gerak. Catat. Ya, kelompok 2.